Perkenalkan, nama saya Caca Cahyanti, biasanya dipanggil Caca. Saya berasal dari Kapuas Hulu atau Kecamatan Selimbau. Saya dari Fakultas PGSD Angkatan 2005, kuliah di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang makhluk hidup dan ekosistem alam. Kita akan melihat bagaimana makhluk hidup saling berinteraksi, bergantungan satu sama lain, dan membentuk suatu keseimbangan dalam alam. Yuk simak video kali ini. Tahukah kamu apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Mereka bernafas, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang, bergerak, peka terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa, dan berkembang biak. Makhluk hidup terdiri dari berbagai jenis. Ada manusia yang memiliki akal dan mampu mengubah lingkungan. Ada hewan yang bergerak bebas dan bergantung pada tumbuhan atau hewan lain untuk makan. Ada juga tumbuhan yang mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Bahkan makhluk hidup yang sangat kecil seperti bakteri dan jamur juga termasuk makhluk hidup meskipun tidak terlihat oleh mata telanjang. Semua makhluk hidup memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan ekosistem. Nah, di makhluk hidup ini mempunyai komponen abiotik. Selain makhluk hidup, alam juga terdiri dari komponen yang tidak hidup atau abiotik. Komponen ini meliputi cahaya matahari yang seperti energi untuk tumbuhan, air yang menjadi kebutuhan pokok bagi semua organisme, udara tempat kita bernafas, tanah sebagai tempat tumbuhan, suhu, kelembapan, dan banyak faktor lingkungan lainnya. Walaupun tidak hidup, komponen abiotik sangat mengaruhi kehidupan makhluk hidup. Tanpa cahaya matahari, tumbuhan tidak dapat membuat makanan. Tanpa air, semua makhluk hidup akan mati. Karena itu, komponen abiotik memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah ekosistem. Nah, tahukah kamu apa itu ekosistem alam? Ekosistem alam hubungan timbal balik antara komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda tak hidup. Ekosistem alam adalah ekosistem yang termasuk tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti hutan yang dipenuhi berbagai jenis tumbuhan dan hewan, sungai yang menjadi tempat hidup ikan dan organisme air, lautan yang sangat luas dan kaya akan kehidupan, dan padang rumput tempat herbivora mencari makan. Di dalam ekosistem, seluruh makhluk hidup saling berinteraksi. Mereka membentuk pola hidup yang teratur sehingga ekosistem dapat berjalan dengan seimbang. Jika salah satu komponen hilang atau rusak, keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Nah, di sini mempunyai 3 peran. Yang pertama ada peran produsen, ekosumen, dan penguraian. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup memiliki peran tertentu. Pertama, produsen, yaitu makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri seperti tumbuhan hijau. Mereka menghasilkan oksigen dan makanan bagi oksigen lain. Yang kedua, konsumen, yaitu makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga harus memakai oksigen lain. Konsumen dibagi menjadi konsumen tingkat pertama, kedua, dan seterusnya. Seperti rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh ular. Ketiga, penguraian seperti bakteri dan jamur. Mereka bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup terjadi zat yang menyuburkan tanah. Tanpa mengurai, bangkai dan sampah organik tidak akan terurai dan tanah tidak dapat mendapatkan unsur hara. Semua makhluk hidup ini saling mendukung dan menjaga keseimbangan alam. Nah, pentingnya menjaga ekosistem alam ialah ekosistem yang seimbang sangat penting untuk berlangsungan hidup makhluk hidup. Namun, aktivitas manusia seperti penebangan hutan, pencemaran air, dan populasi udara dapat merusak ekosistem. Jika tumbuhan dan hewan kehilangan habitatnya, maka rantai makanan akan terganggu. Perubahan kecil dari biasa menimbulkan dampak sebesar bagi lingkungan. Karena itu, kita harus menjaga alam dengan cara menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, dan melestarikan hutan serta sumber daya
alam lainnya. Alam adalah rumah bagi seluruh makhluk hidup, termasuk kita. Dengan menjaga ekosistem, kita juga menjaga keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Sekian dari video saya, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membantu kamu memahami tentang makhluk hidup dan ekosistem alam. Jangan lupa jaga lingkungan kita agar bumi tetap menjadi tempat tinggal sehat bagi kita semua. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.